Hari ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi umumkan 4 pelatih baru untuk skuad Merah Putih. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan dirinya tidak akan mundur karena masih memegang amanah dari para pemilih dan berkomitmen penuh menyelesaikan masa jabatannya hingga 2027. Bagi Erick, kesinambungan program jauh lebih penting daripada sekedar pergantian figur. Publik berharap Erick bukan hanya mendengarkan, tapi juga bertindak sesuai suara mereka. Jika kepercayaan itu mampu dijaga hingga akhir masa jabatannya, maka sikapnya sekarang bisa menjadi titik balik penting bagi wajah baru sepak bola Indonesia. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now, making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Hari ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi umumkan 4 pelatih baru untuk skuad Merah Putih. Nomor 3, langsung jadi sorotan dan dipuja-puji oleh supporter Garuda. Begini faktanya. Desakan dari netizen agar ada perubahan besar di tubuh PSSI pun menggema di media sosial. Banyak yang bahkan meminta Erick Thohir turun dari jabatannya. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan dirinya tidak akan mundur karena masih memegang amanah dari para pemilih dan berkomitmen penuh menyelesaikan masa jabatannya hingga 2027. Berikut 3 fakta menarik dari langkah tegas Erick Thohir dalam mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia di tengah derasnya tekanan publik. Tapi, Mimin mohon tonton video ini sampai akhir biar nggak ada salah paham atau informasi yang setengah-setengah. 1. Menolak mundur, Erick Thohir sebut amanah harus dijaga. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, Erick Thohir menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI meskipun banjir kritik melanda. Menurutnya, jabatan itu adalah hasil kepercayaan dari para voters, mulai dari klub hingga asosiasi daerah. Jangan kita membangun scapegoat, kita harus mengakui salah semua, ujar Erick. Ia menilai bahwa mencari kambing hitam bukanlah solusi. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui kekurangan bersama dan memperbaiki sistem sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Erick juga menambahkan keputusan untuk tetap menjabat bukan semata soal gengsi, tapi bentuk tanggung jawab moral terhadap amanah yang telah ia emban sejak awal terpilih. 2. Komitmen hingga 2027 buka peluang regenerasi PSSI. Erick menyadari masa jabatannya masih akan berlangsung hingga 2027. Ia menegaskan tidak akan meninggalkan posisinya di tengah jalan, namun juga membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin maju dalam pemilihan berikutnya. Nah, jadi amanah ini ya saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang pada 2027 ada pemilihan, silahkan saja. Ia berharap dalam sisa 2 tahun ke depan PSSI dapat terus melakukan transformasi yang telah disepakati bersama FIFA dan pemerintah Indonesia, termasuk keberadaan kantor FIFA di Jakarta sebagai simbol perubahan tata kelola sepak bola nasional. Bagi Erick, kesinambungan program jauh lebih penting daripada sekedar pergantian figur. Saya juga tidak mau misalnya kita selalu benar, yang mana sih ada manusia yang selalu benar? Yang ada banyak salah, tetapi kontinuitas kesempatan bekerja kita lakukan dengan kerja keras. 3. Terbuka untuk kritik, tak tutup kuping dari suara publik. Meski banyak pihak menyoroti kegagalan Timnas, Erick menegaskan dirinya adalah tipe pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Ia tak mau menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat sepak bola Indonesia. Orang kita bagian dari masyarakat sepak bola, masa saya menutup kuping? Ya nggak mungkin, katanya. Erick juga menegaskan bahwa kritik adalah bagian penting dalam proses pembangunan sepak bola nasional. Ia tidak ingin sikap defensif menutup ruang diskusi antara federasi dan supporter. Saya rasa saya tipe orang yang sangat terbuka, tegasnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Erick tak sekedar ingin mempertahankan jabatan tapi juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki sepak bola Indonesia. Dari dalam, ia menganggap perjalanan ini sebagai proses panjang yang harus dijalani dengan kerja keras dan kesabaran. Desakan publik agar Erick Thohir mundur menunjukkan betapa tingginya ekspektasi masyarakat terhadap prestasi sepak bola nasional. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan. Terlebih di tengah semangat besar publik yang sudah terbakar sejak transformasi PSSI dimulai. Ia lebih lanjut pun semakin kutu kuat.
Namun di sisi lain, sikap Erik yang memilih bertahan juga memperlihatkan tanggung jawab dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Ia tidak lari dari tekanan, melainkan berusaha dengan kerja nyata dan keterbukaan terhadap kritik. Dalam konteks organisasi, keputusan ini bisa dimaknai sebagai upaya menjaga kontinuitas program agar perubahan yang sedang berjalan tidak terhenti hanya karena hasil sementara yang mengecewakan. Tetap saja, tantangan sesungguhnya bukan sekedar bertahan di posisi, melainkan membuktikan bahwa keterbukaan terhadap kritik benar-benar diikuti dengan perbaikan yang konkret. Publik berharap Erik bukan hanya mendengarkan, tapi juga bertindak sesuai suara mereka. Jika kepercayaan itu mampu dijaga hingga akhir masa jabatannya, maka sikapnya sekarang bisa menjadi titik balik penting bagi wajah baru sepak bola Indonesia. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses menuju kemajuan. Selama masih ada tekad untuk berbenah dan keberanian menerima kritik, sepak bola Indonesia akan selalu punya harapan untuk bangkit lebih kuat. Bendera merah putih berkibar di halaman depan, sementara di dalam ruangan, backdrop bertuliskan transformasi sepak bola Indonesia menjadi latar ajora besar tersebut. Hari ini kami resmi mengumumkan 4 pelatih baru untuk skuad merah putih, ujar Erik membuka konferensi pers dengan nada mantap. Ia menjelaskan penunjukan ini bukan keputusan yang diambil terburu-buru. Kami tidak mau asal pilih. Kami ingin orang-orang yang benar-benar punya komitmen, integritas, dan visi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia naik kelas, tambahnya. Nama-nama yang disebut Erik satu persatu langsung disambut riuh oleh awak media dan netizen yang menyaksikan lewat siaran langsung di YouTube resmi PSSI. Namun saat nama ketiga disebut, tepuk tangan langsung menggema di ruangan dan media sosial sontak meledak. Sosok yang diumumkan itu ternyata sangat dicintai para supporter Garuda. Nama pertama yang diumumkan adalah pelatih asing asal Eropa Timur, yang dikenal memiliki gaya taktik disiplin dan fokus pada penguatan fisik. Ia akan memimpin timnas senior. Erik menyebutnya sebagai sosok pekerja keras yang sudah memahami karakter pemain Asia Tenggara. Nama kedua adalah pelatih muda lokal yang sebelumnya sukses membawa klub Liga 1 meraih posisi 4 besar. Ia dipercaya menangani tim U23. Pemilihan ini dianggap sebagai sinyal PSSI untuk memberi ruang lebih bagi pelatih muda berbakat Indonesia. Lalu yang ketiga, inilah yang langsung mencuri perhatian publik. Sosok legendaris yang sudah lama jadi idola supporter Garuda, akhirnya kembali ke pangkuan timnas. Ia akan memimpin tim U20. Saat namanya disebut, tepuk tangan langsung menggema di ruangan. Di media sosial, nama pelatih itu langsung jadi trending nomor 1. Netizen menulis komentar penuh haru. "Welcome back coach, akhirnya orang yang benar-benar cinta merah putih dipercaya lagi. Nomor 3 ini bikin merinding, ini baru pelatih yang kami tunggu." Sementara pelatih keempat akan memimpin tim U17. Ia dikenal sebagai pelatih akademi dengan reputasi membentuk pemain muda jadi bintang masa depan.